Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Teddy Hartanto. Di sini saya coba akan sedikit menjelaskan tentang penerapan prinsip Understanding by Design atau UBD pada pembelajaran. Apa itu Understanding by Design? Understanding by Design atau yang disingkat dengan UBD merupakan sebuah pendekatan dalam merancang suatu pembelajaran yang diawali dengan menentukan hasil akhir pembelajaran atau lebih menekankan pada tujuan pembelajaran, di mana guru menginformasikan tujuan belajar yang akan dicapai bersama, kemudian melakukan asesmen untuk mengukur indikator kompetensi peserta didik, sehingga peserta didik dapat melakukan refleksi atas kemampuannya. Dengan demikian, pendidik dapat merancang tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Dengan sistem rancangan pembelajaran mundur seperti ini, sehingga dikenal dengan sebutan backward design. Landasan prinsip pendekatan UBD. 1. Perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru sebagai bagian dari tugasnya. 2. Upaya untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, memaknai belajar melalui konsep utama. 3. Mendorong peserta didik memaknai pembelajaran secara mandiri melalui bukti kerja otentik. 4. Perencanaan pembelajaran efektif yang dimulai guru menentukan capaian atau tujuan pembelajaran yang dicapai oleh peserta didik. 5. Guru membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Guru tidak hanya mengajar, guru juga harus memastikan pembelajaran terjadi dan bermakna bagi peserta didik. Refleksi berkala terhadap bagaimana pembelajaran dilakukan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. 7. UBD atau Understanding by Design merefleksikan peningkatan yang berkelanjutan untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Langkah pembelajaran prinsip UBD. Ada 3 langkah utama yang perlu dilakukan dalam merencanakan pembelajaran dengan prinsip Understanding by Design, yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, dan bila diperlukan harus lebih spesifik lagi, termasuk juga tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari peserta didik. Menentukan asesmen pembelajaran untuk dapat mengukur pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran dan merancang aktivitas pembelajaran yang menarik dan efektif serta menyenangkan agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Di antaranya, karakteristik pembelajaran, konsep ataupun topik yang akan kita pelajari, karakteristik peserta didik, serta lingkungan pembelajaran. Dalam menentukan tujuan pembelajaran juga harus memuat kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik yang disebut dengan kompetensi, serta ruang lingkup, yaitu konten dan atau konsep utama yang harus dipahami setiap akhir pembelajaran. Dalam melihat ruang lingkup, kita dapat melihatnya dari capaian pembelajaran yang sudah diberikan. Menentukan metode asesmen. Asesmen adalah
proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar. Ada 3 fungsi asesmen. Yang pertama, assessment as learning, yaitu sebagai proses pembelajaran. Yang keduanya, assessment for learning, sebagai perbaikan pembelajaran. Dan yang ketiganya, assessment of learning, dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Asesmen harus disesuaikan dengan kompetensi dan tujuan belajar murid. Asesmen juga harus dirancang secara adil dan proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Ada 3 pendekatan asesmen yang dapat dilakukan oleh pendidik. Yang pertama, asesmen diagnostik. Dapat dilakukan di awal pembelajaran atau saat memasuki topik baru untuk mengetahui kapasitas peserta didik. 2. Asesmen formatif, yaitu proses pembelajaran yang lebih melibatkan dan melihat kemajuan belajar murid yang lebih mendalam. 3. Asesmen sumatif, dilakukan di akhir pembelajaran untuk menguatkan konfirmasi capaian pembelajaran. Asesmen juga diklasifikasikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, asesmen tradisional, di mana format asesmen ini biasa dipergunakan seperti tes, pilihan ganda, benar salah, isian pendek, ataupun esai. Yang kedua, asesmen alternatif, dilakukan secara langsung agar dapat mengetahui seberapa cepat peserta didik memahami. Dalam melakukan asesmen, ada beberapa teknik yang biasa dilakukan oleh pendidik guna mengetahui hasil kemampuan dan atau keterampilan peserta didik. Merancang asesmen pembelajaran. Dalam merancang asesmen pembelajaran, hal yang harus diperhatikan saat merancang asesmen ini adalah bagaimana kita mengukur kompetensi peserta didik, sehingga nanti akan menjadi indikator ketercapaiannya. Dan untuk mengukurnya yaitu rubrik. Nah, hal yang harus diperhatikannya itu saat merancang diantaranya menentukan tujuan pembelajaran yang mau diukur. Yang keduanya, menjabarkan apa yang menjadi indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiganya, menentukan alat ukur yang relevan. Jika alat ukurnya berbentuk rubrik, uraikan indikator menjadi beberapa tingkatan pencapaian. Terima kasih.